Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oh iya, ada yang gak hadir hari ini? Ada. Siapa? Randy. Hanya Randy saja? Ya. Baik. Ada yang tahu sakit apa izin? Tidak ada keterangan, berarti apa? Baik, berarti hanya satu orang ya. Baik anak-anak sekalian, kita sebelum belajar seperti biasa, silakan pimpin doa agar pelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan dia dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an. Rabbi zidni ilman nafi'an. Warzuqni fahman wasi'an. Warzuqni fahman wasi'an. Amin. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca surah At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunna 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Baik anak sekalian, sebelum kita ke materi, karena ini pelajaran PAI, mari kita tepuk PAI. Tepuk PAI. Iman, Islam, Ihsan, PAI Selalu di hati, sukses, mulia, insya Allah. Ya. Nanti itu. Baik anak-anak sekalian, agar kita semua mengikuti pelajaran ini dan kalian semua mindfulness, hadir semuanya di ruangan, pikiran, jasad, ruh hadir di ruangan ini. Maka mari kita melakukan teknik stop. Ya, silakan duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman, dilepaskan
beban, tangannya jangan memegang apapun, pensilnya disimpan, duduk yang tenang, jangan tidur. Yes, baik. Ayo duduk yang tenang, yang rileks, santai. Hitungan ketiga, pejamkan mata. 1, 2, 3. Anak-anak sekalian, ketika kita memejamkan mata, maka tidak ada yang terlihat kecuali gelap. Tetapi tidak ada yang kita lihat kecuali kegelapan. Tentunya telinga kita mendengar suara alunan musik yang sahdu, yang tenang. Mari kita hadirkan hati yang tenang di ruangan ini. Mari kita hadirkan pikiran yang jernih di ruangan ini, seperti jernihnya air. Bayangkan bahwa kalian sedang berada di pinggir sungai yang penuh dengan kesejukan, ketenangan, diiringi dengan gemercik air yang mengalir, suara burung yang berkicau. Rasakan bahwa kalian terkena tetesan air yang jernih tersebut, yang membuat tubuh kita sejuk. Hadirkan, bayangkan bahwa memang kalian sedang ada di pinggir sungai yang akan menjadikan tenang dan tentram hati kita. Maka anak-anak sekalian, silakan hadirkan bahwa kalian hari ini sedang di kelas, bukan di rumah, bukan di tempat main. Hirup udara yang segar. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Rasakan bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan bahwa udara yang kita hirup ini betul-betul nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih menghirup udara yang gratis, masih menghirup udara yang segar tanpa harus bayar. Tolong amati tangan kita. Jarinya yang kanan ada 5, jari yang kiri ada 5. Di tangan kita ada siku. Amati muka kita, amati perut kita, kaki kita. Semuanya begitu sempurna Allah ciptakan untuk kita, dan itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Maka untuk mensyukuri itu, mari hadirkan secara penuh diri kita, pikiran kita, ruh kita hadir di kelas ini untuk thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silahkan buka mata kita. Ya. Gimana? Apakah kalian merasakan ketenangan? Merasakan ketenangan? Apakah merasakan ketenangan? Apa yang ngantuk? Tidak. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita ke materi ajar kita ice breaking terlebih dahulu. Setuju? Baik, ice breakingnya 1 ditambah 1. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2
yang keras suaranya. Ulangi sekali lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kau berikan jangan dulu lagi. Baik anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Kita masih ingat ada berapa Nabi dan Rasul? 25. Yang pertama Nabi apa? Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya. Sujud itu bagian dari gerakan sholat. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian sujud dan syukur dan sujud sahwi. Yang kedua, mempraktikkan tata cara sujud syukur dan sujud sahwi. Yang ketiga, menjelaskan hikmah sujud syukur dan sujud sahwi. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Adapun pembelajarannya, kita akan berbagi kelompok. Ya. Yang ini kelompok apa? Visual. Yang ini kinestetik. Kerja kita kelompok untuk membahas materi kita dengan small group discussion. Strategi yang saya terapkan yaitu problem based learning. Nanti akan saya berikan kalian masalah, ya. Setiap kelompok akan saya beri masalah, dan tolong masalah itu diselesaikan dan dipresentasikan. Paham? Paham? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita tepuk tangan. Tepuk sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, saya akan kasihkan ini masalah, ya, berbasis masalah. Ini dua-duanya berbentuk surat dan tolong dibaca. Yang pertama kinestetik, ya. Yang kedua visual. Silakan kinestetik dulu dibaca apa isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri Jember yang soleh-soleha dan sangat saya rindukan. Mohon maaf saya mengganggu waktu kalian. Saya ada sedikit masalah dan ingin meminta bantuan kepada kalian. Semoga kalian bisa membantu saya. Waktu hari Sabtu kemarin saya sholat zuhur di Masjid Cikadu. Setelah sujud pertama, pada rakaat pertama saya langsung berdiri, lupa tidak melakukan tasyahud awal. Setelah berdiri rakaat kedua, saya ingat bahwa saya tidak melakukan tasyahud awal. Dengan kejadian itu saya bingung. Dulu pernah diajarin sama Pak Uwas remaja, tapi saya lupa lagi karena saya dulu kurang serius belajar agama Islam. Makanya kalian harus serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, apalagi pelajaran agama Islam sangat penting dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut kalian apa yang harus saya lakukan
Demikian surat ini saya sampaikan, semoga kalian berkenan bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu masalahnya dari siapa? Egy Maulana Fikri punya masalah lupa tasawuf awal ketika melaksanakan sholat zuhur. Silakan diselesaikan masalahnya sesuai dengan yang kalian terima. Yang selanjutnya untuk kelompok visual. Kepada yang tercinta anak-anakku kelas 9 SMA 1 atas dalam nasi bebas di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleha dan sangat ibu sayangi, mohon maaf ibu mengganggu waktu kalian. Ibu hanya sedikit masalah dan ingin meminta bantuan kepada kalian. Semoga kalian bisa membantu ibu. Alhamdulillah berkat doa kalian ibu sudah lulus ujian dan saya bertekad lulus IPA. Waktu keberkatan dalam kasih itu. Satu minggu yang lalu alhamdulillah ibu juga ujian dari musibah tabrakan beruntun itu lulus yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Ibu sangat bahagia karena lulus dan terhindar daripada musibah itu. Insya Allah ibu akan mengadakan persyukuran dengan membaca surat Yasin, doa dan makan bersama kalian di kepala. Menurut kalian apalagi yang harus ibu lakukan sebagai tuntunan Rasulullah SAW agar ibu bisa menjadi hamba yang kufur nikmat dan bagaimana cara melakukannya. Demikian saya ingin bisa pakai semua kalian bersedia menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedua kelompok berbeda masalah ya. Kalau yang ini masalahnya dari apa? Terhindar dari musibah, juga mendapatkan nikmat lulus ASN P3K. Siapa yang lulus? Ibu Siti Rosito. Nah, pertanyaannya apa tadi dari Ibu Siti? Apa? Pertanyaannya dari Ibu Siti apa? Apa? Pertanyaan dari Ibu Siti apa? Apalagi yang harus ibu lakukan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jelas? Pak? Silakan dikerjakan tugasnya sesuai dengan problem atau masalahnya masing-masing. Dan nanti hasilnya kalian presentasikan. Ya, yang visual lakukan sesuai dengan basic kalian, ya, karakter kalian. Karena kalian lebih cenderung ke visual. Kalau yang ini kinestetik, berarti harus dengan gerakan dan cara belajarnya. Paham ya? Oke, silakan untuk kelompok inisiatif boleh mencari sumber dari YouTube, dari TikTok atau dari yang lain, dan dicatat poin-poin pentingnya sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah atau tugas kelompok kalian. Paham? Oke, silakan untuk kelompok inisiatif boleh mencari sumber dari YouTube, dari TikTok atau dari yang lain, dan dicatat poin-poin pentingnya sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah atau tugas kelompok kalian. Paham? Sudah dapat? Materi ini sudah dapat dari YouTube? Oke, silakan dilanjutkan. Sudah dapat? Materi ini sudah dapat dari YouTube? Oke, silakan dilanjutkan. Kalau selesai membaca
Kemudian diakhiri dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk dinas tadi. Silakan kepada kelompok visual untuk mempresentasikan tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menyaksikan tata cara sujud syukur. Iya, silakan. 1. Menghadap kiblat. 2. duanya sujud syukur. 3. Sujud seperti dalam salat dan sebagai sujud. 4. Apabila lupa
juga apakah kalian memperhatikan video atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan melakukan membuat tutorial bagaimana melakukan sujud syukur yang baik dan benar menurut syariat Islam. Sujud syukur ini kita lakukan dengan beberapa sebab. Yang pertama, apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita terlepas dari bahaya yang sudah membahayakan kita. Karena itu kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Bagaimana firman Allah yang seperti lagi dan maka inna Allah. Sujud syukur ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, niat sujud syukur. Niatnya begitu. Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang keempat, melakukan sujud satu kali. Allahu Akbar. Dengan bacaan sebagai yang kelima, duduk kami keluar di antara dengan keenam, yang terakhir mengucapkan salam seperti orang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tutorial sujud syukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, dari tayangan tadi apa saja yang mensunahkan kita atau dianjurkan kepada kita untuk melakukan sujud syukur? Yang pertama apa? Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya tadi pintu Siti lulus dari kita. Yang kedua, apabila terhindar dari bahaya dan musibah, itu menyebab kita harus melakukan sujud syukur. Sampai di sini paham? Apa itu pengertian sujud syukur? Siapa yang mau baca pengertian sujud syukur? Boleh Mas Hera dibaca. Iya, jadi sujud syukur itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata caranya yang pertama apa? Kedua, yang ketiga, yang keempat, membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau yang tadi kalian belum sempurna, ya, juga belum ingat. Yang kelima apa? Duduk kembali. Yang keenam, salam. Hikmah melakukan sujud syukur. Coba Siti baca. Yang kedua, Wadidi baca. Memperoleh kekuasaan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dia saja. Yang
Bapak Tegar Widya. Dan selamat dari siswa. Itulah hikmah sujud syukur. Dan selanjutnya pengertian sujud sahwi. Andriani dibaca. Itu adalah pengertian sujud sahwi. Yang selanjutnya sebab-sebab sujud sahwi. Silakan dibaca Arya. Selanjutnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Itulah sebab-sebab sujud sahwi. Yang selanjutnya tata cara sujud sahwi. Silakan dibaca Dias. Wala yasu. Terus itulah tata cara sujud sahwi. Selanjutnya hikmah sujud sahwi. Silakan dibaca Ibu. Itulah pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang sujud sahwi dan sujud syukur. Jadi nanti kalian bisa sharing ya dengan teman. Kalau kita dipraktekkan sujud sahwi, dipraktekkan sujud syukur ya. Jelas? Selanjutnya kita refleksi. Silakan lembar refleksinya diisi. Ya, lembar refleksinya diisi. Di sini ada refleksi. Silakan diisi sesuai apa yang kalian alami, apa yang kalian dapatkan hari ini. Waktunya cukup 3 menit saja. Kata dia, tolong dibaca. Yang keras banget. Orang yang bekerja keras pasti hidupnya akan sukses. Jika dia tidak sukses, maka kalau dia berujian merayakan kesuksesannya dengan cara sesuka hatinya. Ya, jawabannya apa dia? Tidak setuju. Ya. Kalau kita sudah sukses, terus merayakannya dengan berfoya-foya. Setuju tidak? Tidak setuju. Harusnya biasa saja, tidak perlu sombong. Jangan foya-foya. Mentang-mentang sudah sukses foya-foya. Yang selanjutnya yang kedua, lanjutin kalau kita. Pada saat mengingatkan saya. Jawabannya apa? Setuju. Oke, apa-apa. Yang selanjutnya Marsha nomor 3.
selanjutnya nomor 4 Rustian. Nomor 4 musibah dua. Menguji uangnya. Menerima coba tersebut. Jawabannya apa? 7. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita melaksanakan refleksi, maka berakhirlah pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kalian bisa merefleksikan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tepuk sukses. Iya, Ibu. Ada kita. Di tanganku ada payah. Di gigiku ada kita. Di mulutku ada doa. Sukses, sukses, yes. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita tutup dengan ayatul hamdalah. Alhamdulillah. Ya, salam sukses, tetap semangat. Assalamualaikum